Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman sahabat religi semua, kali ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon menyapa teman-teman semua melalui program baru kami, yaitu podcast Ceria, menyapa dengan hati, menyemai harmoni. Oke, berhubung ini adalah edisi perdana, kali ini kita akan ngobrol dengan narasumber spesial. Beliau adalah someone behind atau orang yang ada di balik layar, di balik launchingnya program podcast Ceria ini. Siapakah beliau? Tentu saja kita sambut bersama Bapak Saifuddin Jazuli, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang podcast Ceria ini, Pak, baru pulang dari IKN ya katanya ya Pak? Iya, baru pulang semalam. Okay. Boleh minta diceritain sedikit dulu nggak sih Pak, sebenarnya Bapak di IKN itu kemarin ada program apa dan bagaimana kegiatan di sana berlangsung? Oh ya, yang kemarin itu sebenarnya kami ini menghadiri pembukaan MTQ Nasional yang dibuka oleh Pak Presiden. Jadi kami diminta untuk turut memeriahkan dan menghadiri acara opening itu, pembukaan itu. Acara masih berlangsung. Nah, kemudian di antara bagian dari kami kunjungan ke sana itu ke IKN, tempat ibu kota negara Indonesia itu, dan saya kira sudah sangat rapi ya, sangat baik. Artinya sudah dimulai dengan baik gagasan tentang IKN ini. Oke, baik. Langsung saja kita menuju ke pertanyaan pertama Bapak. Sebenarnya apa yang melatar belakangi atau yang menginspirasi Bapak yang akhirnya memutuskan untuk Bapak mendukung kami semua yang ada di sini untuk mengadakan podcast Ceria ini? Baik, makasih Mbak Eki. Saya kira ada 3 hal penting ya yang kemudian saya kira acara launching ini bisa kita laksanakan. Pertama, bahwa Kementerian Agama ini instansi yang punya layanan untuk masyarakat. Ada banyak hal yang harus diinformasikan kepada masyarakat, ada banyak hal yang harus dikomunikasikan kepada publik. Jadi mau tidak mau kita harus menyampaikan banyak hal kepada publik, dan salah satunya lewat podcast ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa perkembangan teknologi rupanya podcast ini menarik banyak orang, sehingga kemudian saya kira kita harus turut memanfaatkan ini sebagai bagian dari komunikasi itu. Dan yang ketiga, kita punya SDM yang cukup untuk memiliki itu semua. Saya kira itu. Baik. Jadi intinya sekalian untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang visi dan misi Kementerian Agama melalui cara yang berbeda gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian sebenarnya harapan awal Bapak ketika Bapak pertama kali membayangkan nih akan mengadakan podcast gitu, harapan yang Bapak miliki sebenarnya apa Pak, untuk terutama untuk audiens, untuk masyarakat, juga untuk instansi kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon sendiri? Saya ingin Kementerian Agama Kabupaten Cirebon menjadi instansi yang dicintai oleh masyarakat, yang bisa berkomunikasi dengan sangat baik kepada masyarakat, yang bisa menjembatani berbagai aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan. Di sini banyak hal ya, ada soal madrasah, ada soal pesantren, ada soal diniyah, ada soal pernikahan, ada soal penyuluhan, ada soal haji, ada persoalan zakat, ada persoalan wakaf, dan banyak lagi, termasuk PAI misalnya. Dan itu semua sebenarnya berhubungan dengan masyarakat banyak. Jadi ibarat kata yang lebih mudah disampaikan itu bahwa Kementerian Agama itu mengurusi hal mulai orang lahir sampai orang meninggal. Nah, artinya berhubungan dengan hajat hidup orang. Jadi saya kira banyak hal yang harus disampaikan dan banyak berhubungan dengan antara Kementerian Agama dengan masyarakat itu. Jadi saya kira harus menggunakan segala macam cara untuk bisa berkomunikasi aktif dengan masyarakat, maksud dengan podcast ini. Oke, baik. Jadi Bapak berharap sekali bahwa podcast ini nantinya akan menjawab kebutuhan masyarakat tentang berbagai kebutuhan keagamaan ya Pak ya, baik mulai dari pendidikan, mulai dari layanan sosial, dan berbagai layanan yang disediakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Baik, selanjutnya nih Pak,
Boleh di-spill sedikit-sedikit nggak Pak tema-tema yang nantinya akan dibahas di podcast ceria Iya. ini? Saya kira lumayan agak banyak ya kalau di-spill ya. Jadi sekarang begini, misalnya madrasah, ada seksi kami namanya seksi pendidikan madrasah. Itu berhubungan dengan madrasah secara umum. Ada soal kesiswaannya, ada soal guru-gurunya. Guru-guru ini misalnya berhubungan dengan sertifikasinya, dengan segala macam. Ada soal bantuan untuk madrasah, ada soal yang berhubungan dengan kelembagaan, itu baru madrasah. Misalnya bergeser ke bimbingan masyarakat Islam, di sana ada soal berhubungan dengan pernikahan, bagaimana KUA, bagaimana pernikahan wali hakim dan sebagainya. Itu soal bimas. Tambah misalnya di bimas ada penyuluhan, bagaimana kemudian masyarakat diberi penyuluhan yang memadai, persoalan yang berhubungan dengan isu-isu terkini yang ada di masyarakat kita yang berhubungan dengan kita bernegara itu, dan ada banyak hal. Jadi semuanya saya kira akan punya ahli masing-masing. Atau misalnya yang banyak orang mengatakan etalase Kementerian Agama, soal haji misalnya. Soal haji berhubungan dengan siapa, kuota berapa, berangkatnya kapan. Kalau saya kira soal-soal itu harus sampaikan kepada masyarakat, karena bagaimanapun pengguna manfaat atau penerima manfaat dari layanan Kementerian Agama adalah masyarakat. Itu baru 3 itu Pak. Kita geser dikit lagi, misalnya pondok pesantren. Sana ada pendidikan diniyah, ada pendidikan Quran, ada pondok pesantren sendiri, dan itu banyak dinamikanya di soal itu. Banyak regulasinya, banyak hal-hal termasuk misalnya izin operasional, bagaimana cara mengajukannya, izin masjid dan sebagainya. Itu saya kira ada banyak layanan yang mungkin bagi sebagian masyarakat perlu diketahui detail sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, saya kira di Kementerian Agama ini akan banyak sekali expert-expertnya, ahli-ahlinya yang mengetahui betul seluk-beluk soal-soal ini. Jadi saya kira audiens tunggu saja pada setiap saatnya untuk bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di benak audiens semua. Kira gitu. Begitu pesan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Tunggu saja episode-episode selanjutnya. Insya Allah kami akan menyajikan beragam tema menarik yang menjawab berbagai kebutuhan, terutama khususnya yang berkaitan dengan layanan yang disediakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Baik, selanjutnya Bapak, sebenarnya segmentasi dari maksud kami di sini adalah audiens. Menurut Bapak, sasarannya yang nanti akan menjadi sasaran, menjadi target dari program podcast kita kali ini siapa aja Pak? Ya, karena layanan masyarakat, layanan Kementerian Agama ini adalah masyarakat umum, masyarakat yang punya kepentingan dengan pengelolaan kelembagaan keagamaan, juga masyarakat penerima manfaat dari program agama. Saya kira semua masyarakat harus dijangkau, baik masyarakat dari mulai yang sepuh-sepuh sampai pengelola pendidikan, sampai masyarakat kaum muda pun harus tahu soal ini. Saya kira semua segmen harus dijangkau, semua segmen harus terlibat, dan insya Allah saya kira nanti ada caranya kita bisa menyampaikan kepada semua segmen itu dengan cara masing-masing, dengan cara yang baik kepada masyarakat. Karena memang sekali lagi layanan kita menjangkau masyarakat. Sebagai contoh misalnya soal haji. Soal haji itu masyarakat harus tahu misalnya bahwa mendaftar haji itu di umur 12 tahun tuh sudah bisa. Nah, ternyata umur 12 tahun sudah bisa. Yang berangkatnya nanti di umur 18 tahun sudah bisa berangkatnya. Baik. Ini harus juga dikasih tahu dan kepada orang-orang tua harus sudah bisa untuk mendaftarkan anaknya yang berumur 12 tahun. Nah, saya kira jadi jangkauan terhadap podcast ini harus menjangkau semua kalangan, semua usia, dari semua generasi. Mau generasi Z, mau generasi milenial, atau yang orang bilang guyonannya generasi kolonial juga. Generasi kolonial, baik. Termasuk generasi kolonial juga harus kita sapa ya. Generasi kolonial sampai generasi alfa berarti apa ya? Terakhir sekarang ada generasi alfa juga harus turut kita sapa. Berarti ini jadi tantangan juga ya buat kami di tim yang menyediakan atau yang memproduksi podcast ini supaya bisa mengcover atau memenuhi ekspektasi dari pimpinan, dari Pak Kepala, juga memenuhi kebutuhan masyarakat sekalian sebagai audiens podcast kita ini. Oke, baik, selanjutnya Bapak, nantinya dengan tema yang sangat luas, dengan tema yang sangat bervariasi, narasumbernya nanti
cukup dari internal Kementerian Agama saja atau ada kemungkinan mengundang narasumber dari luar? Iya, kita ini ada 8 seksi dan subag ya. Yang saya kira semuanya expert. Pak Kasubag atau Pak Kasih semua expert dan juga ada staf-staf yang expert. Tapi saya kira yang harus diketahui juga kita juga punya organisasi mitra yang betul. berasal dari luar, misalnya persoalan dengan guru ya, ada guru yang sudah jadi pengawas, ada yang sudah lebih mengerti soal sertifikasi dan sebagainya. Jadi nanti narasumber kita itu tidak hanya yang berasal dari internal tapi memang itu dominannya itu. Tetapi saya kira kita bisa mengambil expert lain yang menyempurnakan dari penyampaian gagasan kita itu dari organisasi mitra, karena hampir semua seksi punya mitra. Saya pontrenya dengan forum untuk pesantren, Quran dengan forum pendidikan Quran, kita punya FKDT, forum komunikasi diniyah takmiriyah, kita punya KBIHU, kita punya PPIU dan sebagainya. Ada banyak sekali mitra-mitra yang saya kira bisa terus menyempurnakan dan meramaikan podcast ini, saya kira Maggie. Oke, baik, berarti sesuai dengan tema nanti kita cari yang paling expert gitu ya Pak ya, expert untuk setiap tema yang akan kita angkat. Baik, selanjutnya kira-kira nanti audiens di sini Pak yang menyaksikan podcast melalui mungkin kanal YouTube atau mungkin media sosial kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang lain, bisa tidak Pak kalau misalkan mau ikut ngasih masukan gitu Pak untuk kedepannya nih podcast mendingan kayak gini aja nih, baiknya begini nih gitu. Iya, sebagai sebuah konsep dan sebagai sebuah gagasan, saya kira podcast kita harus siap menerima itu, harus siap untuk menampung saran masukan perbaikan dari audien, dari siapapun lah. Yang penting saranannya masukannya baik dan disiapkan dengan cara yang baik oleh orang yang baik. Saya kira tidak ada alasan untuk kita untuk menolak itu. Kita semua media sosial itu semuanya harus bisa untuk menampung dan menerima masukan aspirasi dari khalayak ramai, karena bagaimanapun ending atau end user kita, pengguna akhirnya adalah kita untuk kepuasan masyarakat itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima masukan dari yang lain. Oke, baik, berarti audiens semua, pemirsa, teman-teman semua, kalau di Instagram kita biasa menyapa audiens dengan batur kabeh, boleh banget untuk ikut memberikan masukan, untuk ikut memberikan saran. Kalaupun mau kritik silahkan, tapi kritik yang membangun ya, kritik yang positif. Kepada kami semua bisa melalui komen nanti di kanal YouTube kami yang ada di sebelah bawah, biasanya di sebelah bawah di channel YouTube, atau langsung DM ke admin di berbagai media sosial juga bisa. Baik, selanjutnya apa yang paling ingin Bapak sampaikan kepada audiens kita Pak? Bisa jadi kan sebenarnya yang menyaksikan podcast kan bukan hanya masyarakat Kabupaten Cirebon ya Pak, mungkin karena memang ini kita sudah digital, bisa jadi jangkauannya lebih luas lagi. Jadi sebenarnya harapan Bapak bagi audiens semua seperti apa Pak? Ya, saya kira yang terpenting adalah audiens bisa menerima atau mendengarkan apa yang menjadi program-program unggulan kami, program-program di mana kami banyak bekerja untuk masyarakat, berkaitan dengan layanan itu, dan juga bagaimana kemudian suasana dan situasi masyarakat bisa berjalan dengan baik, dengan adem, dengan penuh dengan toleransi, sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur kita. Kementerian Agama saya kira dengan modal referensi keagamaan harus bisa memastikan bahwa suasana masyarakat tetap stabil, tetap baik, tidak ada sesuatu yang aneh-aneh, semua orang bisa menjalankan ibadah dengan baik sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan juga bisa saling menerima satu sama lain. Kita ini sudah ditakdirkan untuk menjadi bangsa yang plural, yang penuh dengan berbagai macam perbedaan, tetapi kita sudah bisa membuktikan bahwa perbedaan yang kita miliki itu justru memperkuat bangsa kita, justru membuat bangsa kita menjadi bangsa yang luar biasa. Jadi saya kira masyarakat audien harus memahami itu, dan kita akan berjalan dengan rel yang begitu, dengan rel seperti itu, bahwa apapun bagaimanapun suasana masyarakat harus baik-baik saja, dan kami Kementerian Agama hadir untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat sesuai dengan tugas fungsi kami. Saya kira itu Mbak yang
Baik, betul sekali. Harapannya dengan adanya podcast ini juga kita bisa semakin menjangkau masyarakat lebih luas dalam menyebarkan moderasi beragama juga ya Pak ya. Moderasi beragama, kemudian toleransi beragama selain tadi yang sejak awal disampaikan oleh Bapak Pak Asep, Bapak Kepala Kantor, bahwa memang kita di sini juga harus menyampaikan bahwa Kementerian Agama tuh punya banyak sekali program layanan bagi masyarakat, tapi sayangnya kayaknya belakangan masih kurang didengar oleh masyarakat. Nah, harapannya melalui podcast ini nanti akan semakin luas, semakin banyak masyarakat yang tahu eksistensi Kementerian Agama selain juga tadi mendukung program pemerintah yaitu moderasi beragama. Terakhir Bapak, sebelum kita akhiri podcast kita pada sore hari ini, boleh minta sneak peek Pak, kira-kira episode pertama nih, ini kan kita sekarang sedang launching ya Bapak. Apa tuh? Untuk episode pertama nanti kira-kira kita akan membahas tentang apa ya Pak? Iya, saya kira yang sudah kami siapkan itu yang pertama yang berkaitan dengan yang terdekat ini sertifikasi halal. Iya, soal sertifikasi halal. Soal sertifikasi halal akan segera kami sampaikan seluk-beluk soal itu, konstelasi. Karena ini kita sudah dimandatkan untuk semua UMKM harus sudah memiliki sertifikasi halal. Dan kepada masyarakat semua, pelaku usaha yang terutama yang konsumsi makanan, minuman dan sebagainya harus sudah memiliki sertifikat halal. Dan Kementerian Agama dengan semua perangkatnya siap untuk mendukung itu. Jadi soal sertifikasi halal saya tunggu di episode pertama nanti. Betul. Akan dijelaskan seluk-beluknya oleh Satgas Halal di Kemenag Kabupaten Cirebon. Saya kira itu yang lagi ya. Baik, tunggu saja. Siap. Jadi nanti teman-teman semua di episode pertama, sahabat religi semua, nanti kita akan membahas tentang halal. Nah, khususnya kita akan membahas tentang sertifikat halal. Kalau boleh spill sedikit Pak, Kabupaten Cirebon sendiri targetnya sudah tercapai belum Pak untuk kalau tahun kemarin sudah selesai di 1000 sekian sertifikat halal dan 1040 sertifikat halal kita untuk siapkan. Nanti para penyuluh akan turun mendampingi para pelaku usaha untuk difasilitasi sertifikat halal. Saya kira itu. Oke, baik. Oke, teman-teman semua, sahabat religi, tunggu kami di episode perdana podcast Ceria yang akan membahas tentang halal, khususnya adalah sertifikat halal. Baik, demikian obrolan kita sore hari ini dalam podcast Ceria bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Saifuddin Jazuli. Kita akan bertemu di episode perdana podcast Ceria ini yang akan membahas tentang sertifikat halal. Oke, demikian perjumpaan kita pada sore hari ini. Selamat bertemu kembali di episode selanjutnya podcast Ceria. Menyapa dengan hati, menyemai harmoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.